Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mang Maman di Pojok Tani. Untuk pemula banyak yang bertanya gitu ya tentang bagaimana sih cara menanam bibit anggur yang baik dan benar yang baru dibeli secara online. Nah, bibit anggur terutama anggur impor ya bisa kita dapatkan secara online, baik di yang dijual di lelang di media-media sosial seperti Facebook gitu ya, atau kita beli melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Biasanya ketika kita membeli bibit gitu ya, biasanya di perjalanan itu kadang apalagi jauh itu bisa berhari-hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari, ada yang 3 hari. Bahkan ini saya baru 3 hari ditanam ya, dan di perjalanan itu kalau tidak salah 3 hari ya, 3 hari. Kondisi bibit ya tergantung di perjalanan, kadang ada bibit yang sampai patah gitu ya, seperti ini dulu saya bibit ini sempat patah ya, sempat patah. Nah ini ya sempat patah, ini bekas patahannya, tapi alhamdulillah bisa tumbuh ya. Jadi pastikan kita membeli bibitnya itu dari penjual yang memang sudah berpengalaman menjual bibit, yang mengemasnya dengan aman gitu ya, sehingga bibit yang kita terima dalam masih kondisi baik. Nah, bagaimana sih perlakuan ketika kita menerima bibit yang dibeli secara online? Jadi yang perlu diingat sebelum membeli bibit adalah menyediakan media tanamnya terlebih dahulu. Jadi sebelum membeli bibit harus kita siapkan media tanamnya terlebih dahulu, agar ketika bibit datang itu bisa langsung dipindahkan ke media tanam, baik media tanam di planter bag seperti ini atau media tanam di tanah secara langsung. Kita harus siapkan media tanamnya. Media tanamnya silahkan bisa menggunakan formula yang sudah banyak dibagikan oleh para petani anggur berpengalaman. Nah, ketika bibit datang itu bisa langsung ditanam. Nah, sebaiknya ditanamnya jangan di pagi hari, apalagi kondisi tempat nanamnya terkena sinar matahari. Lebih baik saran saya adalah lakukan penanaman itu di sore hari. Ketika kita sudah menyediakan media tanamnya, kita terima bibitnya gitu ya, datang. Nah, itu bisa langsung ditanam di sore harinya. Jadi ditanam secara langsung di sore hari tanpa harus dikarantina, walaupun si kondisi bibit anggurnya itu dalam keadaan layu atau stres ya. Nah, jangan lupa juga sebelum bibit datang kita siapkan vitamin B1 ya, seperti ini. Ini bisa dibeli di pertanian ya. Contohnya salah satunya ini, bisa bermacam-macam mereknya. Pastikan vitamin B1-nya yang original ya, yang original. Ini untuk apa? Ini untuk mengatasi pohon anggur stres di perjalanan sehingga kondisinya bisa membaik. Nah, ketika pohon anggur kita datang kemudian ditanam, kondisinya tentunya bermacam-macam. Apapun kondisinya, lebih baik saya sarankan setelah ditanam ya, si media tanam disiram jenuh dengan vitamin B1 ya, vitamin B1 seperti larutan vitamin B1. Nah, ini dilarutkan, perbandingannya dosisnya itu setengah mililiter atau 1 mililiter per liter air. Jadi kita bisa gunakan kapasitas penyiraman untuk planter bag 100 itu ya, 100 atau di bawahnya itu dengan 5 liter air. Berarti kalau 5 liter air berarti 5 mililiter larut vitamin B1 ya, cairan B1. Kita larutkan, kita campurkan gitu ya. Setelah tercampur baru kita siramkan ke media tanamnya ya. Nah, biasanya walaupun kondisi anggurnya itu dalam keadaan stres gitu ya, layu, kalau setelah disiram biasanya 1 hari pun kondisinya akan segar kembali gitu ya, akan segar kembali. Dengan kondisi segar itu biasanya pertumbuhannya akan mulai aktif kembali gitu ya. Jadi tidak perlu dikarantina, tidak perlu disimpan dulu di tempat teduh atau seperti apa gitu ya. Itu langsung saja siram pakai vitamin B1 ya. Nah,
Berikutnya adalah setelah dilakukan penyiraman, ingat penanaman di sore hari. 1 minggu pertama itu sebaiknya si tanaman anggur jangan dikenakan sinar matahari. Jadi sebaiknya disimpan di tempat yang sedikit teduh. Boleh terkena sinar matahari pagi hanya beberapa jam misalkan gitu ya, tapi jangan langsung terkena sinar matahari dalam waktu yang lama, apalagi di siang hari. Jadi di minggu pertama lebih baik si tanamannya itu disimpan di tempat yang sedikit teduh gitu ya, disimpan di tempat sedikit yang teduh. Nah, kalau setelah 1 minggu biasanya pertumbuhannya akan sedikit kelihatan gitu ya, itu baru bisa dikenalkan sinar matahari secara langsung. Kemudian untuk pemupukan, untuk penyiraman, ketika kondisi tanaman kita baru ditanam, itu yang paling bagus saya sarankan disiram menggunakan air cucian beras. Air cucian beras pertama ya, dan yang masih segar, ingat, jangan yang sudah masam tersimpan beberapa hari dan baunya menyengat gitu ya. Itu biasanya kondisi kurang baik diterima oleh tanaman karena asam ya. Tapi air beras yang kondisinya masih segar gitu ya, baru dicuci, itu bisa disiramkan ya di pagi harinya gitu ya. Ya mungkin 2 hari sekali atau seminggu berapa kali. Dan untuk pemupukan jangan dulu dilakukan gitu ya. Di awal-awal minggu itu ketika ditanam jangan dulu dilakukan. Jangan kita berpikir dengan langsung diberikan pupuk si pohon anggurnya akan langsung subur ya. Kenapa? Karena pupuk kimia terutama gitu ya harus melihat kondisi tanaman dulu gitu ya. Jadi si prakaran tanamannya harus sudah mulai aktif. Nah, itu biasanya ditandakan dengan tunas-tunas yang pucuk-pucuk tunas yang sudah mulai aktif gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah aktif itu bisa mulai dilakukan penyiraman. Biasanya di minggu kedua atau minggu ketiga, rata-rata di minggu ketiga ya biasanya kalau saya, atau bahkan 1 bulan gitu ya. Setelah 1 bulan. Yang penting kita lihat kondisi tanamannya. Kalau sudah pucuknya mulai tumbuh, pucuk utamanya aktif dan tumbuh gitu ya, pucuk-pucuk tunas-tunas airnya sudah mulai tumbuh juga, itu baru bisa dikenalkan dengan pemupukan. Nah, pemupukan di awal pertumbuhan itu jangan bermacam-macam. Saya sih menyarankannya menggunakan NPK seimbang saja, NPK 16 misalkan. Dan dosisnya pun jangan terlalu tinggi. Ya, kalau saya pribadi sih seringnya itu menggunakan dosis aman. Biasanya ketika masa pertumbuhan di 3 minggu pertama gitu ya, setelah 3 minggu, di 3 bulan pertama itu dosis yang saya gunakan pupuk NPK 16 itu adalah setengah gram sampai 1 gram per liter air. Baru ditingkatkan setelah 3 bulan gitu ya. Dan itu pun dapat menunjang pada pertumbuhan anggur sehingga pertumbuhannya kelihatan subur. Nah, dengan perawatan seperti itu, insya Allah tanaman anggur kita yang baru ditanam akan cepat membesar. Dalam seminggu, 2 minggu, bahkan dalam 1 bulan pun akan kelihatan pertumbuhannya bisa 2 meter atau 3 meter. Jangan lupa juga pengendalian hama gitu ya. Pengendalian hama perlu juga dilakukan. Jadi ada penyemprotan kalau ingin menggunakan obat-obat kimia, bisa menggunakan fungisida dan insektisida apapun jenisnya, mereknya gitu ya. Itu bisa dilakukan. Ingat dengan dosis yang rendah karena ya tanamannya kita masih sangat kecil. Penyiraman pun jangan lupa siram lebih baik dengan air cucian beras. Seminggu 2 kali, seminggu sekali, kita lihat kondisi media tanamnya. Jadi kita pastikan media tanamnya itu selalu lembab gitu ya. Jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah. Kalau terlalu basah nanti rentan ada jamur yang menyerang akar gitu ya. Yang penting lembab. Dengan perawatan seperti itu, dari mulai penanaman kemudian perawatan, ya dapat dipastikan kemungkinan besar si tanaman anggur teman-teman gitu ya akan tumbuh subur dan berkembang dengan baik, sehingga dalam 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan minimal si pohon anggur kita sudah siap untuk dibuahkan. Itu saja yang bisa saya share pada video kali ini. Mudah-mudahan
apa yang saya share bermanfaat, bisa menambah wawasan terutama ilmu tentang pengangguran. Kita sama-sama belajar dan terus belajar. Salam hijau, salam pengangguran.